kembali lagi di podcast with Cinta. Kenalkan, aku Nandung Cinta. Senang sekali karena hari ini aku ditemani seseorang yang sangat spesial. Beliau bukan hanya omak tercinta, tetapi juga seorang guru yang telah mengabdikan hidupnya untuk dunia pendidikan dan bahkan pernah menjadi kepala sekolah. Yuk kita cek. Hai Oma. Hai Cinta. Oma, perkenalan dulu dong buat teman-teman yang boleh ya. Hai semuanya. Saya omahnya Cinta. Panggil saja Omah Elvi, singkat saja. Ya. Ayo Cinta. Oma, sejak kecil memang sudah bercita-cita menjadi guru atau dulu punya cita-cita yang lain? Sebenarnya Omah tuh nggak ada dari kecil tuh cita-cita jadi guru ya. Tapi ya kalau berteman dengan teman-teman sebaya waktu SD tuh selalu sama mereka itu suka dijadikan guru gitu. Jadi ya sudah besarnya Omah sebenarnya ingin jadi polwan ya. Tapi ya dunianya sudah berbeda lagi ya. Jadi ke dunia pendidikan. Gitu. Lalu apa yang membuat Oma akhirnya memilih menjadi seorang guru? Karena memang mungkin ya dari latar belakang keluarga juga banyak yang jadi guru, ya akhirnya tertarik juga, lama-lama enak juga ya jadi guru. Ya sudahlah, jadi Omah sekolahnya ya jurusan pendidikan saja, jadi di SPG di jurusan di kependidikan. Oma, masih ingat gak bagaimana rasanya saat pertama kali mengajar di depan murid-murid? Kebetulan ya waktu Omah ditugaskan itu dulu tahun Januari 76 itu Omah ditempatkan di daerah terpencil di perbatasan antara Cirebon dengan Indramayu. Di situ bahasanya tuh bahasa Jawa yang betul-betul bahasa Jawa pinggiran lah gitu, bahasa Jawanya bukan Jawa yang ini, Jawa reang kalau orang Cirebon bilang gitu ya. Nah disitulah Omah kalau tidak bisa berbahasa Jawa, Omah ditugaskan mengajar di kelas 6 karena sedikit banyak kan kelas 6 itu sudah bisa mengenal bahasa Indonesia. Nah di situ ada pengalaman yang unik gitu ya. Omah tanya gitu, siapa yang tahu? Murid Omah tuh jawab reang. Kenapa reang? Omah kan bingung apa reang itu. Nah dari situ Omah simpan dulu. Begitu istirahat Omah tanya, Pak, reang itu apa? Reang itu saya. Kata reang itu saya. Jadi Omah di situ pengalaman Omah yang nggak terlupakan. Dari situ Omah belajar betul-betul bahasa Jawa, Cirebon, Indramayu. Alhamdulillah sih bisa mengikuti lah gitu. Nah, di situ Omah 2,5 tahun ya di Cirebon ini. Terus selama menjadi guru, tantangan apa yang paling berkesan? Tantangannya sepertinya tidak ada yang spesial ya, wajar-wajar saja. Tantangannya ya memang menghadapi anak yang nakal itu bagaimana teknisnya, bagaimana caranya, itu aja. Dan alhamdulillah selalu berhasil mengalahkan anak-anak yang ya boleh dikatakan di keluarganya kurang beruntung. Dia membuat ulah di sekolah, alhamdulillah Omah bisa mengatasi. Itu aja. Kalau pengalaman yang paling membuat Oma bahagia selama menjadi guru apa ya? Pengalaman yang paling bahagia ya pada saat Omah itu kan mengikuti tes kepala sekolah itu, yang pertama itu belum berhasil. 2 bulan kemudian Omah dipanggil lagi untuk mengikuti talent making ya. Nah setelah itu baru dikasih soal-soal untuk talent making itu. Alhamdulillah berapa minggu kemudian dilantik dari kepala sekolah. Itu paling bahagia buat Omah. Nah di usia waktu itu 52 tahun. Nah, suatu hari Oma dipercaya menjadi kepala sekolah. Ya. Waktu mendengar kabar itu, apa yang Oma rasakan? Ya bahagia.
Oma bahagia sekali. Memang tujuan kita kan untuk mencapai prestasi itu kan dari guru itu kan kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah paling tidak itu kepala sekolah. Setelah itu sih ya sepertinya bagi Oma sudah tidak memungkinkan dengan usia Oma 52 tahun. Emang apa sih perbedaan tugas orang guru dengan kepala sekolah? Nah, kalau tugas guru kan hanya mengajar, mendidik, ya mengarahkan siswa-siswa. Kalau kepala sekolah kan ya keseluruhan, termasuk gurunya juga mengarahkan guru-guru, bisa harus mengajar juga anak-anak, bisa untuk mendidik. Dan kepala sekolah itu lebih berat lagi, karena tanggung jawabnya bukan hanya ke murid, tapi ke guru juga dan ke staf yang lain. Terus menurut Oma apa yang paling penting saat memimpin sebuah sekolah? Yang paling penting kita punya visi misi dan melaksanakan visi misi dari awal tujuan kita membuat visi misi itu. Untuk visi misi kita rencanakan, kita buat, kita laksanakan. Itu yang paling penting. Terus selama menjadi kepala sekolah, apa ada pengalaman yang paling berkesan dan tidak pernah melupakan? Yang paling berkesan bagi Oma ya, yang pertama jadi kepala sekolah itu Oma kan ditempatkan di sekolah yang petang. Waktu itu belum ada merger ya, di sekolah yang petang. Nah kemudian mengikuti lomba paskibra. Untuk pertama kali bagi Oma itu Oma baru pertama jadi kepala sekolah, tapi sudah mengikuti lomba paskibra. Alhamdulillah dapat kejuaraan, dapat juara kedua untuk Piala Gubernur DKI Jakarta. Oma, boleh kasih pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang sekolah supaya semangat belajar? Pesan-pesan, semoga kalian yang masih menuntut ilmu diberikan tanggung jawab untuk masa depan kalian ini, diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang kalian berikan dari sekolah maupun di rumah, dan jangan sekali-sekali melawan orang tua atau guru. Hargai guru, hargai orang tua. Kalau untuk para guru muda yang baru mulai mengajar, apa pesan Oma? Pesan Oma untuk guru-guru yang pemula itu ya, pelajari karakter setiap siswa. Jangan, saat ini kan agak kurang ini untuk empati kepada murid itu ya. Jangan mengambil tindakan yang asal-asalan. Jadi harus dilihat dulu dari latar belakangnya, dari permasalahannya, barulah dibicarakan di sekolah, barulah ambil tindakan. Jangan ceroboh. Terima kasih banyak ya Oma sudah berbagi cerita dan pengalaman yang sangat menginspirasi. Sebelum kita akhiri, boleh nggak Oma menyampaikan satu kalimat motivasi untuk semua yang sedang menonton podcast ini? Untuk semuanya ya, semoga kalian bisa mengambil hikmah yang positif dari apa yang mungkin saya sampaikan. Oma, boleh kasih pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang mengajar supaya semangat belajar? Untuk pesan-pesan Oma untuk Bapak Ibu guru yang sekarang profesinya jadi guru ya, jadi gurulah yang bertanggung jawab. Didiklah anak-anak dengan cara yang sebaik mungkin, bukan hanya mengikuti emosi atau mengikuti bukan cara mendidik yang baik lah gitu. Kemudian untuk anak-anak ya, khususnya ini anak-anak murid yang bercita-cita ingin jadi guru, jadilah guru yang profesional ya. Semoga kalian juga bisa menjadi guru atau pendidik ya, karena
guru itu kan diharapkan bisa mendidik ya, dan karena hanya mengajar aja itu tidak mungkin, jadi harus mendidiknya, harus kedepankan. Semoga kalian juga akan berhasil mencapai cita-cita kalian untuk siswa-siswa yang bercita-cita ini menjadi guru. Itu mungkin sih. Apalagi sih? Makasih banyak ya Oma sudah berbagi cerita dan pengalaman yang sangat menginspirasi. Sebelum kita akhiri, boleh nggak Oma menyampaikan satu kalimat motivasi untuk semua yang sedang menonton podcast ini? Untuk semua yang menonton podcast ini ya, semoga kalian bisa mengambil dari apa yang saya sampaikan, yang positifnya diambil, yang negatifnya tolong ditinggalkan atau jangan dipakai lah gitu. Wah, makasih banyak Oma. Dari cerita Oma hari ini, aku belajar bahwa menjadi guru bukan hanya mengajar pelajaran, tapi juga mendidik karakter, memberi semangat dan menjadi teladan bagi banyak orang. Semoga kisah Oma bisa menginspirasi kita semua untuk terus belajar, bekerja keras, dan tidak menyerah dalam meraih cita-cita. Amin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini Cinta. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini supaya semakin banyak yang mendapat inspirasi. Aku juga mau pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.